Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pengingat harian, daily reminder, at-tazkir al-yaumi yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa penderitaan batin itu, penderitaan jiwa itu dimulai ketika kita mencoba mengendalikan apa yang sama sekali berada di luar kendali kita. Jadi diulangi ya, penderitaan batin itu, penderitaan jiwa itu dimulai ketika kita mencoba mengendalikan apa-apa yang sebenarnya tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita kendalikan. Karena video ini dibuat dalam bulan pemilihan presiden dan sudah berlalu beberapa, mungkin 1 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Contohnya adalah bahwa hasil pemilihan presiden itu hasilnya itu tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa sesuai dengan keinginan kita, di luar kendali kita. Nah, ketika kita mencoba mengendalikan hasil pemilihan presiden dan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, dimulailah penderitaan batin itu. Itu contoh yang paling besar. Di Mungkin di sekitar hidup kita, di lingkaran terdekat kita, ada banyak hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, tapi kita coba mengendalikan itu. Ya, mungkin orang-orang di sekitar kita, kita ingin melakukan A, B, C, tetapi mereka tidak melakukan apa yang kita inginkan, atau mereka tidak melakukan sesuai dengan permintaan kita, sesuai dengan instruksi kita, sesuai dengan kemauan kita. Nah, ketika kita mencoba mengendalikan hal-hal seperti itu dan tidak bisa, disitulah penderitaan batin dimulai. Disitulah pikiran-pikiran kita mulai merasa sakit. Jiwa kita mulai merasa sakit. Nah, mudah-mudahan ini bisa disadari bahwa ada penyakit-penyakit yang kita rasakan di badan kita, itu sebabnya atau akarnya atau asalnya berasal dari penderitaan pikiran. Ada banyak hal yang kita pikirkan, terutama sekali hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita mau begini, kita mau begitu, tapi tidak terjadi, tidak mengikuti apa yang kita mau. Disitulah mulai penderitaan pikiran, penderitaan batin, di mana penderitaan pikiran ini, sakitnya pikiran ini, memberi pengaruh kepada badan kita, memberi pengaruh kepada tubuh kita. Nah, kalau ini yang sedang kita alami, ini yang sedang kamu alami, cobalah untuk pertama, mulailah membangun kesadaran ini, sadari dulu ini, bahwa jangan-jangan penyakit yang ada pada badan saya ini, salah satu akarnya, salah satu sebabnya, salah satu sumbernya berasal dari pikiran saya. Nah, kalau ini sudah bisa kita kenali, kita identifikasi, maka kita mulai ruqyahnya, mulai pengobatannya. Nah, ruqyahnya, pengobatannya, salah satunya itu adalah ridha. Seperti yang sudah pernah disinggung di beberapa video sebelumnya, ridha itu adalah menerima dengan hati senang dan senang hati. Apa yang kita terima? Ya, seluruh semua realitas ini, semua hal yang sudah terjadi ini, itu kita terima. Terutama sekali hal-hal yang di luar atau bertentangan dengan kemauan kita. Ini yang harus kita terima dulu, ridho dulu. Bahwa misalnya kita mau pasangan ini yang memenangkan kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden misalnya. Tetapi yang kita mau itu tidak terjadi. Nah, maka yang paling pertama kita lakukan supaya kita tidak sakit pikiran, sakit jiwa, sakit mental adalah kita menerima kenyataan itu. Kita menerima realitas itu. Atau mungkin ada yang mengikuti pemilihan calon legislatif di berbagai tingkatan. Nah, ketika kita melihat realitas, waduh, kayaknya ini saya tidak kepilih. Realitas itu sudah mulai nampak, ya, hilalnya itu sudah mulai kelihatan, bah. Sepertinya ini saya tidak terpilih.
Maka realitas itu dulu yang pertama kita terima. Itu dulu yang kita terima dengan hati senang dan senang hati. Itulah ridha itu. Dan momen ini yang banyak sekali orang tidak bisa lakukan. Menerima realitas, menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia mau. Nah, mudah-mudahan meskipun ya, saya tahu bahwa ini sulit, sangat sulit, ya meskipun begitu, kalau kita tidak mau sakit, kalau badan kita mau sehat, kita mau bawa hidup kita dengan enak, dengan nyaman, maka mulailah riba, mulailah menerima hal-hal yang kita tidak senangi, hal-hal yang kita tidak maui. Kenapa begitu? Karena kita pelihara kesadaran bahwa semua realitas ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan keputusannya, merupakan ketentuannya, merupakan ketetapannya. Itu yang perlu kita terima. Meskipun kita berpikir, waduh saya dicurangi, waduh ini banyak hal-hal yang salah begitu. Tetapi kalau itu merupakan suatu kenyataan, suatu realitas, cobalah untuk menerima itu. Memang itu sulit, sekali lagi harus saya akui bahwa itu sulit. Tapi cobalah untuk menerima. Oh saya sakit ini karena perbuatan saya sendiri. Ya, cobalah untuk menerima itu. Nah, cara kita menerima itu, kalau yang sudah dijelaskan di video-video sebelumnya adalah lewat sholat. Jadi kita sholat, karena sholat itu adalah salah satu momen yang paling penting di mana kita menghadirkan kesadaran bahwa Allah ini yang ada. Yang selain dari Allah itu ya semu, ya, fata morgana. Ada tapi tidak ada, atau bayangan, bayang-bayang saja, bayangan saja. Yang bisa hilang kalau cahayanya tidak ada. Nah, ini yang bisa kita ingatkan kepada diri kita. Bahwa kalau kita sakit badan, badan kita sakit, coba periksa. Apakah ada yang disebabkan, apakah rasa sakit itu disebabkan oleh penyakit pikiran. Nah, kalau penyakit pikiran itu kita sudah temukan, oh sebabnya karena saya mau mengendalikan hal yang tidak bisa saya kendalikan. Maka berikutnya adalah obati itu dengan ridha. Obati itu dengan menerima dengan hati senang dan senang hati. Nah, proses menerimanya itu kita lakukan melalui sholat. Nah, ketika kita sholat dengan tumak nina, dengan tenang, kita scan badan kita. Kalau kita sudah temukan, kita pindai badan kita. Kalau kita sudah temukan titik-titik sakitnya, kita sudah temukan istilahnya sumber-sumber penyakitnya, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang sedang kita lihat itu, kita berdialog dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, berbicara dengan Allah, mengakui kesalahan-kesalahan kita, itu penting, mengakui kesalahan-kesalahan kita, kemudian kita minta dengan penuh kerendahan hati, penuh kerendahan diri, supaya Allah mengangkat, menghilangkan. Apa yang dihilangkan? Ya, yang pikiran itu. Bukan badannya, bukan penyakit-penyakit badannya, tapi penyakit-penyakit jiwanya. Fi qulubihim maradun. Di dalam kalbunya ada marad, ada penyakit. Itu yang kita minta supaya dihilangkan. Nah, dengan dihilangkannya itu, insya Allah, penyakit yang ada pada tubuh kita, pelan-pelan juga akan menjadi hilang. Nah, ini yang bisa kita ingatkan, ini mulai agak panjang pembicaraannya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai ke titik ini, sampai ke detik ini. Mungkin ini agak sedikit panjang, menyita waktu, tapi bisa Anda manfaatkan di dalam hidup Anda, dan ini bisa Anda bagikan kepada orang-orang, dan bercerita kepada orang-orang bahwa ada jalan, ada cara kita menyembuhkan penyakit badan kita kalau penyakit itu disebabkan oleh sakit yang ada di dalam jiwa, sakit yang ada di dalam pikiran. Sekali lagi terima kasih sudah menonton sampai ke titik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.